Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya yang saya cintai. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, diberi ketetapan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam posisi yang saat ini masih pandemi. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari pandemi atau COVID-19. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak maupun Ibu maupun kakak-kakak yang mau berkenan mendampingi putra-putrinya atau adik-adiknya belajar di rumah dalam kondisi yang saat ini masih pandemi. Selanjutnya anak-anakku untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 semester 2 ini, untuk bab yang keempat, yaitu kita akan belajar mempelajari kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Nah, dalam hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif ini, konsep yang akan kita pelajari yang pertama adalah materi tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Nah, terus peristiwa hijrahnya ke Thaif dan ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Thaif. Nah, ini nanti bisa kalian berdiskusi sama teman-teman kalian. Kalau memang tidak bisa, mungkin kalian bisa berdiskusi sama orang tua kalian atau kakak kalian. Nih. Untuk selanjutnya, yaitu untuk yang bab keempat ini, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Baiklah anakku, mari kita baca sejarahnya, kisahnya Nabi Muhammad kenapa harus hijrah ke Thaif. Kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah semakin meningkat. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk minta perlindungan kepada kerabatnya di kota Thaif sekaligus menyebarkan agama Islam. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW didampingi Zaid bin Harisah ke kota Thaif. Untuk sebab yang pertama, yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Kenapa harus hijrah ke Thaif? Ini sebab-sebabnya. Mari kita pelajari dengan seksama. Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW terus-menerus mendakwahkan agama Islam walaupun menghadapi banyak rintangan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Mereka tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyangnya. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum kafir Quraisy ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Tahukah kamu apa peran istri Khadijah dan pamannya Abu Thalib dalam perkembangan dan dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Khadijah selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW, baik suka maupun duka. Tidak sedikit harta benda yang dihabiskan selama mendampingi Rasulullah SAW. Dalam berdakwah, Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan mendampingi Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Begitu pula pamannya Abu Thalib. Pamannya inilah yang sangat berjasa baik di waktu beliau masih kecil maupun ketika beliau sudah dewasa. Abu Thalib selalu membela dan melindunginya dari ancaman kaum kafir Quraisy. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal wafat istri dan pamannya. Beliau telah kehilangan tulang punggung yang sangat kuat yang selama ini sangat berjasa terhadap dakwah Islam, yang selalu melindungi beliau dari gangguan kaum kafir Quraisy. Karena kesedihan Rasulullah SAW yang sangat mendalam, maka tahun wafatnya Khadijah istri Rasulullah SAW dan pamannya Abu Thalib disebut dengan tahun Ummul Huzn atau tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berduka dan kaum kafir Quraisy makin menghalangi dan memusuhi beliau, mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi mempunyai pelindung apabila disakiti dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Setiap hari siang malam
Beliau tidak ada henti-hentinya menerima celaan, cercaan, penghinaan, dan perbuatan yang menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Thaif. Beliau berharap dapat hidup tenang dan damai untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini berdasarkan pemikiran beliau bahwa di Thaif ada saudara-saudara Rasulullah SAW yang menjadi pimpinan di Thaif yang nantinya akan melindunginya. Nah, inilah penyebab kenapa Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Thaif. Itu ternyata setelah yaitu kematian istrinya yang tercinta, yang selalu mendampinginya, yang selalu menghiburnya, bahkan rela berkorban hartanya untuk bersiarkan agama Islam. Inilah ditambah lagi pamannya yang selalu melindunginya, yang selalu membelanya juga meninggal. Makanya disebut dengan Yaumul Huzn atau hari kesedihan atau tahun kesedihan, kok bukan, tapi tahun kesedihan karena dalam 1 tahun ditinggal orang-orang yang dekat, ditinggal orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah SAW dan membela Rasulullah SAW dalam berdakwah mendakwakan agama Islam. Nah, ayo untuk memahami kandungan ayat ini, coba anak-anakku semuanya kalian pahami kandungan ayat ini. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'ana la rajulun minal qaryataini andim. Artinya, dan mereka juga berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang yang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu 2 negeri ini, yaitu Mekah dan Thaif. Quran surah Az-Zukhruf. Nah, ini kenapa kok Al-Qur'an diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad bukan dari kalangan orang yang terpandang atau orang kaya, bukan dari kalangan orang yang berpangkat tinggi. Nih, kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ini kemungkinan Allah kalau diturunkan kepada orang yang kaya atau berpangkat, mungkin banyak orang yang kurang percaya. Mungkin seperti itu. Nah, ini makanya bisa kita pelajari kenapa ya enggak dikasihkan pada orang yang berpangkat atau orang yang kaya, sehingga kalau dalam memperjuangkan mensiarkan agama Islam akan lebih mudah. Tapi Allah yang Maha Tahu. Yang B, kita akan belajar yaitu peristiwa hijrah ke Thaif. Tahukah kamu letak kota Thaif dalam peta dekatkah dengan kota Mekah? Kota Thaif masih berada di Jazirah Arab. Letaknya sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Kedua kota ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk di Jazirah Arab. Kota Thaif didiami penduduk dari Bani Sakif. Mereka terdiri atas 2 suku, yaitu Bani Ahlab dan Bani Malik. Dari Bani Sakif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinana, Mas'ud, dan Habib. Mereka bertiga memegang kekuasaan di Thaif. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif selain semakin meningkatnya ancaman dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, juga ingin bertemu dengan keluarga dekatnya. Rasulullah SAW ingin mereka bisa mengikuti dakwahnya dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di kota Thaif. Dengan demikian penduduk Thaif akan segera mengikuti dakwah Nabi dan mereka dapat memberi bantuan kepada kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke Thaif ditemani oleh Zaid bin Harithah yang merupakan bekas budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anak dengan berjalan kaki. Setiba Nabi Muhammad SAW di kota Thaif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Sakif di Thaif. Setelah bertemu, Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangannya yang ini menyambung tali persaudaraan. Beliau lalu menganjurkan kepada saudaranya itu untuk memeluk agama Islam. Mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW, seketika itu mereka marah.
kemudian mencaci maki dan dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah. Subhanallah, ini penderitaan Rasulullah SAW begitu beratnya untuk mensiarkan agama Islam, begitu susahnya, sampai-sampai dihina, sampai-sampai dicaci maki, bahkan dilempari, diteriaki anak-anak. Ya naudzubillah, inilah beratnya Rasulullah dalam mensiarkan agama Islam. Sampai besegitunya orang-orang yang tidak menerima kedatangan Rasulullah, orang yang tidak menerima ajakan Rasulullah, sampai saudaranya sendiri aja tega mengusir, tega yaitu mencaci maki. Inilah. Nah, yang C, kita akan belajar ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Nah, setelah kita membaca bab yang B tadi, bagaimana Nabi itu dengan jauh-jauh berjalan selama dengan 65 km, itu berapa hari perjalannya, tetapi setelah sampai di kota Taif bukan disambut dengan diterima dengan baik, tapi malah diusir. Nah, masih ingat kan tentang Nabi ke Taif tadi? Nah, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif mendapat penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota itu. Mereka mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati beliau berdua. Meskipun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan perbuatan yang kejam. Kedua kaki beliau luka dan mengeluarkan darah. Demikian juga Zaid bin Harithah. Kepalanya terluka karena terkena lemparan batu. Dengan tertatih-tatih dan menahan rasa sakit, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif. Di tengah perjalanan meninggalkan kota Taif, Nabi Muhammad SAW beristirahat di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Saibah ibnu Rabi'ah. Yang keduanya termasuk orang yang memusuhi Rasulullah SAW di Mekah. Bertambah sedihlah beliau ketika melihat Utbah dan Saibah berada di kebun tersebut dan sudah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah untuk istirahat di kebunnya. Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan kepedihan dan kesengsaraan yang dideritanya. Dari jauh Utbah bin Saibah memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah. Timbul rasa kasihan karena keduanya sedang terluka parah dan berlumuran darah. Mereka lalu menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan sepiring anggur. Sebelum memakannya, Nabi membaca Bismillah. Adas terkejut karena belum membacanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Dari manakah engkau berasal dan apa agamamu?" Kemudian Adas menjawab, "Saya berasal dari ahli Nainawi dan saya seorang pengikut agama Nasrani." Rasulullah SAW berkata lagi, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Mata." Kemudian Adas menjawab, "Dari mana engkau mengenal Yunus bin Mata?" Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, "Dia saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan ini juga seorang nabi." Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tenang dan suara yang lantang membaca beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya menceritakan riwayat Nabi Yunus. Sesudah Adas mendengarkan, ia langsung menyatakan masuk Islam. Nabi Muhammad SAW dan Zaid melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW dan minta izin kepada beliau untuk menghukum masyarakat kota Taif yang sudah berbuat kejam kepadanya. Namun Rasulullah SAW menolaknya, bahkan mendoakan masyarakat Taif. "Ya Allah, Engkau tunjukkan jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti."
Setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali memasuki Mekah dengan jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Demikian akhlak Rasulullah SAW pada waktu menghadapi kekejaman penduduk Taif. Beliau dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Walaupun beliau dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang dicintainya, perlawanan kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan bahkan mendoakannya. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang sangat terpuji, yang pantas kita teladani. Orang yang benar-benar mulia hatinya, orang-orang yang benar sabar dan tabah hatinya. Sampai segitunya, sudah dimusuhi, sudah dicaci maki, bahkan sudah dianiaya, bukannya kok dendam, tapi malah mendoakan dengan doa yang bagus. Inilah yang perlu kita contoh, inilah yang patut untuk kita teladani dalam hidup ini. Luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kalau kita sabar, insya Allah pertolongan Allah akan selalu diberikan kepada orang-orang yang sabar. Makanya anak-anakku semuanya, contohlah akhlak Rasulullah yang sabar, yang tabah. Kalian selaku anak-anak belajarlah dengan gigih, dengan sabar, jangan malas. Teruslah gali ilmu sebanyak mungkin, carilah ilmu sejauh mungkin, raihlah cita-citamu. Insya Allah Allah akan mengabulkan doamu. Nah, setelah kita mempelajari kisahnya Rasulullah SAW hijrah ke Taif tadi, nah kita dapat merangkum atau kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif yaitu: 1. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW semakin gencar. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW akan mendapat perlindungan dari kerabatnya yang menjadi pemimpin di Taif. Ini harapan Nabi. Pindah ke Taif karena ada saudara atau kerabat di sana, berharap mau melindungi dan membantu dakwanya. Ternyata berlawanan dengan pemikiran Nabi. Bukannya melindungi dan mau memeluk agama Islam, bahkan malah mengusirnya. Yang ketiga atau C, memperluas dakwah Islam dari kota Mekah menuju kota Taif secara damai dan terang. Ini niatnya adalah syiar. Tujuannya adalah syiar. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Beliau hijrah ditemani oleh Zaid bin Harisah. Yang ketiga, ketika hijrah ke Taif, yang pertama ditemui oleh Nabi Muhammad SAW adalah Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Ini adalah kerabat-kerabat Nabi Muhammad. Yang keempat, para pemimpin kota Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh penduduk Taif, mengejek, menyakiti Rasulullah SAW dan melempari batu. Yang kelima, ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif. Yang A adalah tabah ketika ditinggal wafat Khadijah dan Abu Thalib, tidak putus asa. Yang B, tabah ketika ditolak dakwahnya oleh pemimpin kota Taif, jadi tidak terus mutung atau putus asa. Tabah ketika diusir oleh penduduk kota Taif. Yang D, tabah ketika dilempari batu oleh penduduk kota Taif, bukan membalas. Yang E, tabah ketika jalannya tertatih-tatih karena kaki Rasulullah terluka. Inilah sabar. Makanya kalian kalau mau ngaji ya sabar, ingin pinter ya sabar. Itu. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW bisa memasuki kembali kota Mekah atas jaminan perlindungan keamanan dari Mut'im bin Adi. Ini yang semula dimusuhi oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad itu ya merasa agak kurang enak kalau kembali ke Mekah. Namun alhamdulillah Allah itu mengirim hambanya untuk
memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan Mut'im bin Adi, lewat Mut'im bin Adi. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil ambil suri tauladan dari kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Thaif. Nah, setelah anak-anakku semuanya mendengarkan, membaca, yaitu memahami dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, nah, kalian dapat mengambil pelajarannya. Nah, coba kalian untuk berlatih. Nih, berlatih kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif, ada peristiwa yang membuat beliau bersedih. Sebutkan dan jelaskan peristiwa tersebut. Peristiwa apa ini? Yang kedua, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya dihalangi dakwahnya oleh kaum kafir Quraisy. Mengapa mereka bersikap seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW? Yang ketiga, pada bulan Syawal tahun ke-10 Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah hijrah ke Thaif. Sebutkan sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Thaif, sebabnya apa? Yang keempat, Nabi Muhammad SAW setelah sampai ke kota Thaif bertemu dengan pimpinan masyarakat kota Thaif. Bagaimana tanggapan pemimpin kota Thaif dan masyarakatnya terhadap dakwah beliau? Diterima dengan baik atau ditolak? Nih, tanggapannya bagaimana? Jelaskan. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW menghadapi rintangan dakwahnya di kota Thaif dengan penuh ketabahan. Sebutkan ketabahan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Thaif. Demikian anak-anakku, semoga video kali ini bisa membantu kalian belajar di rumah dengan baik. Semoga dengan video ini bisa memahamkan kalian pelajaran tentang sejarah Rasulullah SAW ketika mendakwahkan agama Islam sampai yaitu hijrah ke Thaif, sampai kisahnya ketika hijrah di Thaif bagaimana. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.